Roy Suryo sekarang ini agak kelihatannya berkurang ya membuka kaos yang di sablon-sablon itu ya. Memang itu berbiaya ya, ada biayanya lah. Apakah karena memang ini pertanyaan ya, eh, ada bohir yang tadinya mensuplai untuk sablon-sablon itu, ini pertanyaan ya, sudah tidak mau lagi eh, memberikan apa ya support atau dukungan. Ini pertanyaan, apakah demikian? Karena kok sekarang ini udah hampir bisa dikatakan hampir tidak pernah atau jarang sekali lah kaos yang bersablon-sablon tulisan-tulisan itu ya, karena itu cukup biaya. Apakah itu yang terjadi ya? Apakah benar ada bohir sebelumnya? Ini jadi pertanyaan juga ya. Apakah inilah ya. Nah, kami jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bang Faisal Assegaf ya untuk mengaudit rekening para tersangka ini ya. Tadinya tiga, sekarang 2 tersangka ya. Tadinya masih ada Rismon ya, sekarang kan tinggal Roy dan Tifa. Nah, ketika itu pernah Bang Faisal Assegaf meminta untuk diaudit biar ketahuan ya, apakah ada itu bohir-bohir yang menjadi pendukung ini ya, yang kata Prof. Jimli Asidiki ini kan berbasis kebencian. Bahkan katanya ini untuk jadi dicurigai hingga 2029 untuk Pilpres nantinya kan. Berarti ada yang mendanaikah? Nah, ini pertanyaan lagi nih, pertanyaan. Nah, untuk itu mari kita simak pernyataan Bang Faisal Assegaf yang sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu ya. Jadi ada ini korelasinya ya. Karena kami melihat sudah mulai jarang ini kaos-kaos ini ya. Jadi apakah memang sudah tersendat di sana? Jangan-jangan ya. Apakah ini pertanyaan lagi ya, dugaan dan pertanyaan. Apakah para bohir ini sudah melihat kalau ada jika ada bohir itu, apakah mereka atau siapalah itu ya, itu melihat bahwa Roy dan Tifa ini sudah terpojok ya, terpojok dalam arti sudah tidak bisa lagi jalan keluar pra-peradilan itu sejak terbitnya SEMA nomor 3 ya, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026. Sementara dugaan-dugaan ini, bukti-bukti yang dikatakan hasil penelitian itu sangat minim. Hampir bisa dikatakan penelitiannya itu penelitian yang bukan ilmiah. Bahkan Prof. Jimli Asidiki mengatakan ya penelitian berbasis kebencian ya, dasarnya kebencian. Nah, kita simak dulu apa yang dikatakan atau dianalisis atau pernyataan lah ya, pernyataan dari Bang Faisal Assegaf ini. Jadi ada korelasinya dengan kondisi saat ini. Setelah kita lihat ya, apa yang terjadi. Terutama dalam hal yang kecil saja, kaos-kaosnya yang di sablon ini sudah jarang sekali. Itu berbiaya. Mungkin kehabisan biaya. Mungkin ya. Ini dugaan-dugaan saja. Mari kita simak pernyataan Bang Faisal Assegaf berikut ini. Oke guys ya, teman-teman bisa lihat nih di layar TV kalian semua. Ini ada satu pernyataan ya, ada singgungannya Bang Faisal Assegaf. Ini ya. Ini beliau tulis di akun X-nya. Kayaknya di akun X beliau berdua itu sudah saling sindir menyindir guys ya. Ini Bang Faisal Assegaf itu menanggapi adanya pernyataan Dr. Tifa ya, yang membuat pernyataan pers di mana Dr. Tifa ancam pidanakan Faisal Assegaf, bantah terima uang di kasus Jokowi. Ya, oke. Emang pernah ya Faisal Assegaf itu melontarkan bahwa mereka mendapatkan uang yang kemudian ditransfer ke rekening mereka. Wih, kita nggak tahu. Kalau ada pernyataan resmi saya ke publik sebagaimana Anda tuduhkan, saya persilahkan lapor segera ke kantor polisi terdekat agar kamu akan tahu berhadapan dengan saya yang tidak pernah takut untuk bicara jujur. Ini menarik ini guys. Kamu kumpulkan semua pendukungmu, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, pengacara abal-abal si Taufik.
Taufik Solo ini. Wartawan berhati culas Hersubeno serta gerombolan FNN yang membuat berita sepihak tanpa tabayun dan klarifikasi secara jujur. Wah, ini Hersubeno dan juga gerombolan FNN ini adalah jurnalis dan juga komunitas jurnalis yang nampaknya sering membuat pemberitaan-pemberitaan yang selalu saja framing sifatnya. Akhirnya sekarang Bang Faisal ini mereka framing, makanya Bang Faisal itu lakukan perlawanan, apalagi beliau orangnya jujur. Anda terlalu banyak berhalusinasi. Nah, ini memang ini. Dan semakin terbukti bertindak tanpa pernah mengedepankan tabayun. Kacang lupa kulit sudah dibantu dengan tulus, kini berbalik menyerang dan mengancam saya. Oke guys, ini menarik. Oke, kita akan lihat bersama ya. Memang aku setuju ya dengan Bang Faisal. Yang namanya Dr. Tifa kebanyakan berhalusinasi. Jujur, aku lihat di postingan-postingan beliau terlalu banyak mendramatisasi keadaan, apalagi menyebut dirinya sebagai ahli prediksi. Oke, kita ke video ini guys. Bagaimana kemudian ada pernyataan dari Andi Azwan yang nampaknya diskusi dengan Bang Faisal Assegaf ya. Kita dengarkan. Tadi Bang Faisal cerita sama saya, harus dibuka semua itu rekeningnya para tersangka itu biar fair semua gitu. Bisa lihat juga kita, ya menarik juga menurut saya nih. Kita bisa tahu juga nih ada bohir-bohir siapa di belakang ini. Ke Bang Adi dulu mungkin sebagai closing statement. Ya ini jadi menarik saya di pertemuan ini saya mendapatkan berita baru ya juga. Bahwasanya mereka sebetulnya mau ditahan ya, tapi ada suatu proses mediasi. Ya mungkin dari jaminannya ada Bang Refli yang mungkin ya. Ya kita tidak melepaskan juga ada Bang Faisal di sini juga gitu, yang selalu nggak ikut ya, mohon maaf. Jadi mungkin itu ya jaminannya gitu. Oh saya baru tahu ini infokan itu. Dan satu juga yang menarik gitu loh. Tadi Bang Faisal cerita sama saya, harus dibuka semua itu rekeningnya para tersangka itu biar fair semua gitu. Bisa lihat juga kita, ya menarik juga menurut saya nih. Kita bisa tahu juga nih ada bohir-bohir siapa di belakang ini kan. Jadi memang ini bermula dari diskusinya Bang Faisal dengan Andi Azwan, yang kemudian Andi Azwan di sampingnya Faisal Assegaf mengeluarkan pernyataan itu bahwa harus dibuka ini rekening para tersangka, jangan-jangan ada aliran dana yang masuk kan gitu. Itu menurutku bukan tuduhan sih, itu adalah semacam ungkapan yang mencoba ada asas praduga tak bersalah istilahnya seperti itu. Itu terlihat sekali. Jadi aku setuju sih Bang Faisal itu tidak kemudian memvonis atau memfitnah apalagi menuduh bahwa mereka menerima aliran dana. Tapi dalam konteks situasi seperti ini, kecurigaan-kecurigaan yang kemudian mencoba ada pertanyaan ini kalau boleh itu dibuka, itu hal-hal yang normal menurutku. Apalagi diskusinya dengan Bang Andi Azwan. Dan Bang Andi Azwan yang utarakan ke ruang publik. Oke. Kita dengarkan pernyataannya Bang Faisal. Naluri politik mengikuti perjalanan proses berbagai pro kontra menyangkut isu strategi, saya tiba pada kesimpulan kalau alur kasus ini saya pinjam bahasa yang belum diklarifikasi oleh Mbak Tifa. Kalau ini berasal dari alam gaib, maka di alam nyata coba kita cari fakta-faktanya. Iya kan? Iya. Tapi kemudian secara pribadi saya diserang. Padahal saya hanya tampil di dua media, di Nusantara TV dan Garuda TV. Sementara Roy, Refli Harun dan kawan-kawan hampir menguasai jagat media sosial, kanal-kanal media berbayar kan. Di sana mereka bebas untuk menjelaskan soal aspirasi mereka. Tapi saya ini kan sebagai rakyat kecil cuma sedikit bicara. Pada momentum pertemuan dialog dengan tim reformasi Polri mengusulkan satu kata mediasi, dan hak saya untuk mengcounter tuduhan-tuduhan fitnah itu nyaris tidak dibuka. Guys, jelas sekali ya. Sebenarnya Bang Faisal ini yang sedikit beliau kecewakan adalah teman-teman yang menggunakan media itu berlebihan. Sementara Bang Faisal cuma bicara di 2 TV nasional. Dan itu memang tidak ada pernyataan yang kemudian langsung memvonis atau menuduh. Aku setuju ya. Sekaligus beliau juga sebagai orang yang rasional akhirnya berpikir mempertanyakan bagaimana merasionalisasikan bahwa isu ijazah ini diawali dengan kemampuan Dr. Tifa
memahaminya karena ada bisikan dari alam goib. Ini Bang Faisal ini orang rasional kan gitu. Dia juga kritikus politik, dia kritikus kebijakan. Tapi juga kalau sudah bicara hal-hal yang tidak masuk di akal seperti yang sering dikemukakan oleh Dr. Tifa, yang dalam bahasanya Bang Faisal adalah terlalu berhalusinasi, wajar dong kalau akhirnya Bang Faisal Assegaf mencoba ya untuk sedikit bukan menyerang ya, tapi sedikit memberikan otokritik secara internal. Tapi sayangnya yang terjadi adalah mereka-mereka langsung keroyok ke Bang Faisal. Nah, salah satu tindakan atau perbuatan yang menurutku juga cukup offside itu dilakukan oleh Pak Taufik, wartawan dari Solo. Ini kita dengarkan bagaimana dia mengoceh tentang Faisal Assegaf. Yang pertama itu kita bahas tentang si Faisal Assegaf. Faisal Assegaf ya, dia Jadi konon seorang aktivis ya. Nah, kalau konon itu berarti masih tanda tanya cu. Oke, ya. Terus Kalimat anehnya dia ini adalah bahwa dia menyatakan kalau coba dicek deh itu rekeningnya siapa namanya, Roy Suryo. RRT, Roy Suryo, Ridwan Tifa. Kita lebih mudah mengucapnya RRT gitu. Oke. Ya. Tolong dicek itu rekening RRT itu. Iya. Jangan-jangan ada backingannya, jangan-jangan ada yang nyuruh mereka. Ada yang support ya cu ya. Ya, gitu maksudnya itu begitu. Dicek aliran dananya. Tapi emang boleh Pak dalam kasus kayak gini tuh seenaknya nyuruh-nyuruh atau minta tolong ngecek rekening itu boleh Ya. emangnya? Yang pertama kita selalu di dalam hukum itu bicara seseorang punya legal standing nggak, punya alas hukum nggak. Nah pertama kalau kita bicara Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu memangnya dia pejabat pemerintah bukan? Setahu kamu Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu pejabat pemerintah. Sebelum lanjut, kenapa dia bilang orang mau bicara di ruang publik itu harus memiliki legal standing? Itu maksudnya apa ya? Legal standing itu nanti urusan di persidangan, Pak Taufik. Gimana sih? Orang di ruang publik siapapun berhak bicara. Nggak ada legal standing kalian juga mau cari-cari ijazah aslinya Pak Jokowi. Kalau kalian mau cari ijazahnya Pak Jokowi saat pendaftaran, oke lah. Tapi kalau dalam konteks ijazah asli, sorry, itu tidak ada yang dia daftarkan sebagai pejabat publik. Bukan itu, legal standing itu nanti aja di persidangan, lo kuasa hukum atau bukan, lo prinsipal atau bukan. Tapi kalau orang yang statusnya sebagai warga negara, yang kemudian mengkritisi sesuatu, melihat hal-hal yang berada di ruang publik dan dia komentari, itu nggak perlu memposisikan dia harus memiliki legal standing atau tidak. Gimana sih kan gitu. Soal Rismond, Tifa dan juga Roy itu pejabat atau bukan pejabat, ya memang mereka bukan pejabat, tapi kan mereka tersangka. Kalau tersangka ini kan juga ada hak diskresi dari kepolisian untuk membongkar ada aliran dana atau tidak, ada data-data atau ada bukti-bukti yang mereka lakukan selama ini benar adalah sebuah penelitian atau jangan-jangan sebuah proyek misterius, kan gitu. Pasti berkapasitas, tidak perlu yang namanya Rismond, Tifa dan juga Roy Suryo menjadi pejabat. Mereka sudah jadi tersangka. Kalau sudah jadi tersangka, maka wajar kalau kemudian kepolisian akan membongkar hal-hal yang berkaitan dengan kasus ketika mereka ditersangkakan. Apa motivasi mereka melakukan penelitian, apa yang mendasari mereka kemudian mengulik-ngulik tentang Pak Jokowi, apa yang mendasari mereka berbuat hal-hal yang selama ini membuat gaduh, apakah ada aliran dana, ada yang suruh mereka, wajar. Dan polisi punya hak diskresi untuk kemudian menyita alat-alat bukti, termasuk juga untuk membuktikan bahwa mereka punya uang yang masuk di rekening mereka gitu. Soal ada dan tidak ada urusan berikut. Dan kalau Faisal Assegaf mengemukakan pendapat itu tidak dalam konteks dia memfitnah, tapi dia mengajak kepada kepolisian kalau boleh juga dibongkar mereka punya rekening. Siapa tahu di sana ada bohir yang pernah mentransaksikan keuangan. Wajar gitu. Gimana sih Taufik? Wajar kalau dibilang Bang Faisal dia ini pengacara abal-abal gitu guys. Bukan. Bukan Pak. Ya, kalau bukan kok diminta menunjukkan ke publik aliran rekeningnya itu, pertanyaan itu kan belum terjawab. Oleh karena itu saya menjawab itu hanya berlaku bagi pejabat. Perasaan tidak ada kemudian Bang Faisal termasuk yang disampaikan oleh Andi Azwan untuk kepada 3 orang ini menunjukkan rekeningnya kepada publik. Nggak ada sih. Perasaan cuma bagaimana diperiksa. Itu kan bahasanya Andi Azwan yang kemudian berdiskusi dengan Faisal Assegaf. Bukan menunjukkan rekening mereka ke publik. Ini hal-hal yang, kan inilah yang dimaksud dengan disinformasi guys. Ya.
Kenapa YouTuber Nusantara, aku secara pribadi mau akhirnya memberi diri membuat video-video atau konten-konten yang mengkontra narasi? Karena banyak sekali berkelindang informasi yang sifatnya miss, nggak nyambung, nggak sesuai, apalagi bahkan pada tingkat tertentu hoax. Ini disinformasi yang dilakukan oleh Taufik ini. Dan kita punya pengalaman, si Taufik Solo ini pernah memfitnah Pak Mulyono itu sebagai seseorang yang bekerja calo di terminal. Padahal itu adalah temannya Pak Jokowi, seangkatan dengan Pak Jokowi, yang kemudian lulus dari UGM, yang tidak pernah bekerja sebagai calo di terminal, dituduh sebagai calo yang ikut-ikutan di acara reuni. Ingin memframing bahwa Pak Jokowi itu mengajak teman-teman atau orang-orang bayaran untuk ikut sebagai alumni, dilakukan oleh Fakultas Kehutanan angkatan tahun 80. Ini kan jahat betul guys. Ini orangnya si Taufik ini. Kan gitu. Kebanyakan disinformasi. Kan gitu. Sorry guys, aku nggak mau lanjut dengan orang ini. Tapi pada dasarnya ingin aku tegaskan kepada kawan-kawan. Terjadi perseteruan antara Tifa, Faisal, dan tentu dengan gerombolannya masing-masing, terutama Hersubeno dan juga FNN. Ada pemberitaan yang kemudian mendiskreditkan seorang Faisal Assegaf. Padahal beliau walaupun tetap masih menjadi bagian dari gerombolannya mereka, awalnya kan Faisal cuma mengkritik, kenapa sih kalian langsung merajuk tinggalkan tim reformasi Polri untuk bagaimana bernegosiasi agar terjadi apa yang diagendakan mediasi gitu. Dan ada kepentingan yang sangat tulus yang coba mau dibangun oleh Faisal. Dan itu pun bukan kepentingannya Pak Jokowi. Ngapain? Pak Jokowi nggak ada urusan soal damai-damai. Pokoknya kita berharap sampai lanjut ya Pak Jokowi. Kami juga sebagai pendukung, orang-orang yang menghormati Pak Jokowi berharap kasus ini mesti sampai pada tingkat persidangan agar terbukti siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak boleh ada kata damai. Itu si Roy Suryo dan kuasa hukumnya memaksakan diri untuk kemudian gelar perkara. Gak usah gelar perkara, itu cuma mereka dengan mereka. Ya, kenapa takut si Roy Suryo? Ayo. Kan mereka lagi merasa bangga tuh, merasa bahwa Andi Azwan dan juga Joshua itu tidak memiliki ijazah scan, kemudian mengaku-mengaku scan yang miliknya Pak Jokowi ya. Oke, silakan kalian lagi percaya diri. Joshua memang pada saat malam di Rakyat Bersuara itu tidak mau memperlihatkan bukti asli ijazah yang di-scan. Karena bagi dia itu adalah bukti scanan yang akan dia presentasikan di saat dia di momentum persidangan nanti. Jadi ini yang menurutku banyak sekali disinformasi. Sehingga itu penting kalau akhirnya persidangan itu betul-betul terjadi. Kita nggak perlu dan kita tidak butuh apa yang menjadi misi dan agenda mereka untuk gelar perkara khusus. Karena itu cuma pemohon dan termohon atau terlapor dan pelapor yang akan tahu dan saksi-saksi. Tapi kalau persidangan, semua publik mata memandang akan melihat bagaimana Rismon, Roy, Tifa akan dipermalukan oleh perbuatan mereka sendiri yang sampai saat ini merasa percaya diri. Nggak usah takut Bu Tifa, lanjut. Ya, nggak usah takut Rismon dan juga Roy Suryo. Lanjut, kalian dapatkan semua dalam proses persidangan nanti. Dan buktikan kalau kalian betul-betul benar. Dan ingat, ketika kemudian Pak Jokowi datang dengan ijazahnya dan semua bisa terlihat dengan terang benderang, fakta persidangan memastikan bahwa Pak Jokowi alumni dan juga memiliki ijazah asli dari UGM, apalagi rektor sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan atas nama UGM yang tidak perlu memberikan bukti-bukti. Karena apa? Karena bukti-bukti akan dimunculkan di saat persidangan. Maka kalian pun harus terima semua konsekuensinya. Jangan merengek-rengek apalagi mau menyebutkan bahwa kalian itu merasa dikriminalisasi. Guys, bagaimana pandangan kalian terhadap kasus ini? Silakan tulis di kolom komentar dan kita berdoa mudah-mudahan Bang Faisal Assegaf meski dia juga selalu kritik kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran, tapi masih lebih rasional karena beliau mengkritik dalam hal-hal kebijakan, tapi beliau juga menghormati soal ijazah asli dan palsu itu tidak serta-merta dengan cara-cara yang dilakukan oleh Dr. Tifa, yaitu halusinasi.